Hai, ketemu lagi sama saya Mos di kelas pajak. Kali ini kita akan coba buat shortcut untuk e-faktur Mac, biar tinggal double klik kayak di Windows. Tapi sebelumnya, saya mau berbagi sedikit tentang proses apa sih yang sebenarnya dilakukan di terminal ketika kita menjalankan e-faktur. Ketika kita buka terminal, sebenarnya kita sudah berada di home folder dari pemilik user. Langkah berikutnya adalah membuka folder instalasi e-faktur, tapi lewat terminal. Maka kita ketik CD untuk change directory atau pindah lokasi. Lalu lokasi tujuan, yaitu desktop, karena saya taruh folder e-faktur di desktop. Nama foldernya e-tax invoice Mac 64. Jadi CD, desktop, garis miring, e-tax invoice Mac 64. Ketika tekan enter, walaupun tidak kelihatan, sebenarnya kita sudah berada di dalam folder e-faktur. Bisa dibaca di tanda sebelum persen. Lalu, kita jalankan e-tax invoice.jar dengan perintah java -jar, lalu nama file yang mau kita jalankan. Terminal melakukan eksekusi perintah ketika kita tekan enter dan membuka aplikasi e-faktur. Nah, langkah manual inilah yang mau kita buat otomatis, yaitu dengan command line, automator, atau flexing dikit ya, fitur Apple Mac terbaru yaitu shortcut. Kita mulai dari yang pertama ya, command file. Karena command filenya mau kita taruh di desktop, maka di terminal kita kembali ke desktop lagi dengan ketik cd titik, lalu tekan enter. Lalu kita buat teks yang tanpa bumbu format. Lalu ekstensinya adalah tipe filenya, bisa sh, command, atau tool. Nah, saya mau kasih trik untuk bikin file teks ini langsung dari terminal. Kita bisa ketik touch, lalu nama file beserta ekstensinya. Perintah touch ini berfungsi untuk membuat file baru. Setelah itu, kita klik kanan di file yang baru terbuat. Lalu, kita pilih text edit. Lalu isikan perintah untuk membuka e-faktur, yaitu mulai dari CD, desktop, garis miring, e-tax invoice Mac 64, lalu java -jar, nama filenya e-tax invoice.jar. Lalu kita tutup atau simpan kalau ada peringatan untuk menyimpan. Harusnya command filenya sudah jadi, kita coba jalankan ya, kita double klik. Lah, kok malah program lain yang kebuka? Coba kita ganti dulu. Kalau kalian menemui problem yang serupa, kita bisa klik kanan, Get Info. Di bagian Open With, kita pilih Other. Kita cari terminal. Aplikasinya masih great, tidak bisa dipilih. Kita ganti dulu di bagian bawah, di bagian Enable, menjadi All Apps. Lalu kita klik tombol Add. Apakah sekarang sudah bisa? Kita coba double klik. Ternyata belum bisa juga. A few moments later. Ternyata supaya file buatan akal-akalan ini bisa jalan, dia harus dikasih izin dulu. Gini caranya. Buka terminal, kita arahkan terminal ke desktop dulu, lalu ketik chmod atau change mode, ganti mode. Lalu spasi U plus X. U untuk user, X untuk executable, artinya file yang bisa dieksekusi. Spasi, lalu ketik nama file akal-akalannya. Enter. Kita tutup, lalu kita coba jalankan. Selamat ya, sudah bisa jalan. Bapak bangga sekali dengan kamu. Nah itu ya, error-error yang mungkin muncul ketika kita coba-coba buat shortcut. Sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu pakai Automator. Program bawaan Mac untuk menjalankan rangkaian perintah sekaligus. Yuk kita coba. Tekan di keyboard Command dan spasi untuk memunculkan pencarian atau spotlight. Ketik Automator, lalu Enter. Kalau sudah terbuka,
sebenarnya kita bisa pilih berbagai macam hal yang mau dibikin otomatis, tapi kali ini yang kita butuhkan adalah application. Berikutnya, kita cari di bagian atas, Actions, kita ketik RUN, Run. Kita cari Run Shell Script, lalu kita double klik. Lalu kita isi persis seperti apa yang kita ketik di terminal. Pindah folder. Lalu jalankan program Java punyanya Itex Invoice. Sebelum disimpan, kita bisa tes jalan atau enggak dengan klik Run yang di kanan atas. Tanda segitiga ini ya. Ternyata muncul peringatan minta izin akses ke folder. Kita izinkan dengan klik OK. Dan ternyata ini langsung berhasil. Karena proses ini akan jadi file baru, kita kasih nama filenya ya. Saya kasih nama e-faktur. Lalu di bawahnya kita mau taruh file automator ini di mana? Saya taruh di desktop saja. Lalu simpan. Kita lihat di desktop, ternyata si robot sudah ada di atas. Kita coba double klik. Muncul peringatan minta izin lagi akses ke folder. Kita izinkan dengan klik OK. Dan berjalan seperti yang kita mau. Sekarang kita coba satu lagi, tapi hanya untuk macOS yang terbaru. Namanya Shortcuts. Kita cari lagi ya pakai Spotlight, tekan Command dan spasi. Ketik Shortcuts, lalu Enter. Ini dia tampilannya. Tampilan menunya bisa jadi di tempat kalian berbeda kalau kalian sudah login App Store. Untuk membuat shortcut, kita klik tombol plus atau bisa juga dari File, New Shortcut. Kita kasih nama shortcut-nya di bagian atas. Logonya bisa diganti-ganti ya. Kali ini saya pilih payung yang warnanya kuning. Kita cari di kanan apa yang mau dijalankan. Bisa ketik Run atau ketik Terminal. Lalu pilih Run Shell Script sama seperti tadi. Muncul peringatan nggak bisa bikin karena scripting action nggak dibolehin. Kita klik Preference. Kasih tanda di Allow Running Scripts. Terus kita ketik lagi perintah untuk menjalankan e-faktur seperti tadi. Kita tes klik Run. Lagi-lagi minta izin akses folder. Kita klik OK dan bisa jalan. Lalu, kita pilih opsi di kanan, yaitu Shortcut Details. Fungsinya untuk mengatur di mana shortcut mau terlihat. Pilihannya, Pin in menu bar, berarti shortcut ini akan ada di atas, di menu bar di atas. Kalau Use in Quick Action, maksudnya hanya muncul ketika kita klik kanan di tempat tertentu. Nah, kali ini saya pilih Pin in menu bar. Kalau sudah, kita close. Dan kita coba cari di menu atas, ada lambang shortcuts. Coba kita klik. Dan shortcut yang kita buat tadi ada. Coba kita jalankan ya. Kita klik. Yap, e-fakturnya jalan. Nah, sekarang tambahan yang nggak penting karena cuma soal tampilan. Kalau kalian install e-faktur untuk orang lain, biar orang itu tahu mana yang e-faktur dan nggak bingung, atau orang itu nggak nanya, e-fakturnya kok gambarnya robot, atau kok putih doang? Coba tanya balik, emang e-faktur gambarnya apaan? Biar jelas, kita ganti ikonnya ya. Kita klik kanan di ikon yang mau diganti, lalu pilih Get Info. Copy logo e-faktur yang sudah kalian download dari internet. Kalian pilih, lalu tekan Command C atau Command C untuk copy. Lalu klik di logo aplikasi yang mau kita ganti, terus kita paste dengan tombol Command V. Jadi deh. Segitu dulu ya kelas kita hari ini. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan bye.